Dunia darurat virus corona. Saking menularnya, virus ini udah nyebar ke lebih dari 95% negara. Bahkan jumlah kasus paling banyak udah bergeser sekarang ke Eropa, yang sekarang jadi pusat penyebaran baru virus ini. Organisasi Kesehatan Dunia pun udah netapin virus corona sebagai pandemi. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apa sih itu pandemi? Dan apa bedanya sama epidemi dan endemi? Apakah mereka semua beda atau sama dengan wabah? Jawabannya, mereka itu ternyata adalah 4 tingkatan yang berbeda. Jadi, biasanya tingkat siaga penyakit yang menular itu mulai dari tingkat daerah. Kalau nggak direspon dengan sigap, barulah akan mewabah sampai tingkat nasional. Dari sana, bisa tambah parah lagi jadi nyebar ke negara tetangga. Dan buat penyakit-penyakit yang paling berbahaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Oke, terus seberapa bahaya pandemi sebenarnya? Lalu sebelum corona, apakah ada pandemi yang udah pernah dunia kita hadapi? Jadi, pendeknya, yang namanya pandemi tentunya bahaya banget. Coba aja lihat ke sini. Buat contohnya, malaria atau DBD yang sangat ditakuti anak-anak Indonesia adalah penyakit endemi. Kalau kamu pernah dengar tentang Ebola yang ramai di negara-negara ini, itu semua baru tergolong epidemi dan bukan pandemi. Lalu, kengerian COVID-19 ada di atas itu semua. Tapi meskipun begitu, virus corona bukan pandemi yang pertama dan nyatanya bukan yang paling mematikan juga. Untuk contohnya, kita pernah dilanda satu pandemi yang saking mematikannya dikenal sebagai Black Death. Pada akhirnya, memang wabah ini berhenti menyebar. Tapi dalam waktu 4 tahun aja, 1/3 sampai 1/2 populasi Eropa saat itu menjadi korban. Meski ribuan tahun setelahnya orang gak nyangka pandemi kayak Black Death bakal terulang, tapi ada dan dikenal sebagai flu Spanyol. Yang mengerikannya hanya dalam waktu 2 tahun, flu ini menginfeksi sampai 1/3 populasi dunia dan menewaskan 50 juta nyawa, berkali-kali lipat lebih cepat daripada serangan Black Death. Sekarang, ribuan tahun setelah Black Death dan ratusan tahun sejak flu Spanyol merebak, pandemi itu kembali datang di hadapan kita. Sejarah udah nyatetin banyak peristiwa buat kita bisa belajar. Tinggal kita yang memilih untuk mengulangi tragedi atau belajar dari kesalahan dan nyelamatin nyawa orang-orang yang kita sayang. Sebagian besar dari kita saking bosennya sampai udah bingung mau rebahan gaya apa lagi, tapi nyatanya masih banyak orang di luar sana yang bergantung sama pendapatan langsung dan tetap harus berangkat kerja. Terus kalau kita beraktivitas di luar selagi pandemi ini, risikonya akan sebesar apa yang akan kita hadapin? Dan sebenarnya seberapa perlu sih kita pakai masker? Singkatnya, resikonya itu besar dan kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Corona itu tiap nginfeksi orang nggak langsung bikin dia sakit dan nunjukin gejala. Bisa aja ada orang positif corona yang belum terdeteksi dan nggak pakai masker dan dia nularin kamu di jalan. Makanya, buat orang biasa kayak kita, masker kain yang reusable bisa jadi jawabannya. Tapi layaknya ujian sekolah yang kalau isinya ngasal bisa nggak naik kelas, masker kain penahan corona ini pun kalau bikin yang ngasal malah nggak guna. Makanya, pertama-tama, kita mesti tahu dulu bahan apa aja yang bisa nahan partikel-partikel kecil virus corona, dan sebisa apa mereka nahannya. Terus yang kedua, kita juga mesti pertimbangin kenyamanan bernafas kalau pakai masker berbahan kain. Karena percuma aja kalau pakai masker justru bikin kita susah napas. Dan dari 2 pertimbangan itu, para ahli nyimpulin kalau masker kain yang paling oke adalah dari gabungan bahan sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian yang perlu diperhatiin selanjutnya adalah cara makainya, biar bisa efektif. Jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia naik sangat cepat. Jadi, yang perlu kita tahu, virus ini nyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai,
batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal ketularan. Makanya, sekarang kita perlu mencegah penularan virus corona. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai himbauan pemerintah. Jaga jarak sama orang yang batuk atau bersin setidaknya 1 meter dari orang lain. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Sering cuci tangan dengan air sabun seenggaknya selama 20 detik. Pastiin seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Kalau kita sedang di luar dan nggak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer. Sebisa mungkin untuk tetap di rumah sesuai himbauan pemerintah untuk mutusin rantai penularan virus corona. Tapi gak sedikit juga orang yang merasa jenuh lantaran harus diam di rumah. Padahal, kita bisa lakuin hal-hal yang bermanfaat di rumah. Contohnya, bisa punya banyak waktu untuk hobi yang selama ini tertunda akibat kesibukan, punya waktu yang lebih dengan orang terdekat, dan di rumah pun kita bisa berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita supaya tidak rentan terkena virus. Meskipun sederhana, semua langkah ini sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Awal tahun 2021, akhirnya vaksin COVID-19 disebarluaskan. Berbagai negara sudah mulai melakukan vaksinasi ke warga negaranya. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Tapi, benarkah kalau penggunaan vaksin bisa nimbulin efek samping yang berbahaya buat tubuh manusia? Sebelum ke situ, mari kita mundur ke akhir abad 18 ketika vaksin pertama kali ditemukan. Saat itu, penyakit cacar air masih sangat berbahaya. Hingga di tahun 1796, Dr. Edward Jenner dari Berkeley, Inggris, bereksperimen dengan menyuntikkan virus cacar sapi ke seorang anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki tersebut ditularkan virus cacar air, dan keajaiban pun terjadi. Anak laki-laki itu ternyata tidak tertular. Sejak saat itu, metode vaksinasi untuk penyakit semakin berkembang. Tercatat, sudah berbagai penyakit yang ditemukan vaksinnya, seperti vaksin untuk rabies, vaksin untuk difteri, vaksin untuk polio, vaksin untuk MMR, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana ya cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu dulu gimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawannya. Terus, dia bakal ngasilin antibodi kalau patogen yang sama masuk lagi ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi imun atau kebal. Nah, kalau vaksin itu adalah imunitas buatan, caranya dengan masukin virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi. Jadi, ketika virus masuk ke tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah vaksin menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia? Jawabannya, ya. Jangankan produk medis kayak vaksin, makanan yang kita makan pun bisa nimbulin efek samping kalau dipakainya berlebihan. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan.
Efek samping yang ditimbulkan biasanya reaksi lokal berupa nyeri di area bekas suntikan. Sisanya, reaksi sistemik berupa demam. Demam setelah divaksin itu wajar kok, karena nunjukin vaksinnya itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia atau alergi parah. Maka dari itu, diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu, sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, kalau kamu dapat panggilan untuk divaksin COVID-19, gak perlu takut. Karena vaksin itu gak berbahaya, apalagi bikin kamu jadi Titan, kayak Eren.